Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telo Sport. Oke teman-teman, kita ngomongin pertandingan futsal Indonesia kontra Iran. Final match tersaji antara pasukan Garuda melawan sang juara bertahan. Walau dukungan penuh supporter Indonesia memenuhi Indonesia Arena dengan skor akhir imbang 5-5 dan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu sampai kepada adu penalti. Yang hal tersebut tidak membuat Indonesia membawa pulang piala AFC Asian Futsal Cup untuk tanah air. Laga final yang diselenggarakan pada hari Sabtu 7 Februari 2026 yang dimainkan di Indonesia Arena, Jakarta berlangsung dengan cukup panas. Jual beli serangan antara kedua tim menjadi bukti seberapa mahal titel juara yang akan didapatkan oleh pemenang. Tak hanya pemain di lapangan, kedua pelatih juga menunjukkan kelas mereka. Taktik demi taktik mereka keluarkan. Namun Hector Souto harus mengakui kejeniusan seorang Fahid Shamsai dalam memberikan instruksi kepada anak asuhannya. Suasana Indonesia Arena malam itu seperti menahan nafas bersama. Ribuan penonton berdiri, sebagian menutup wajah, sebagian lain memegang kepala, menunggu satu tendangan terakhir yang bisa mengubah sejarah. Namun sepak bola, atau dalam hal ini adalah futsal, seringkali tidak memilih jalur yang romantis. Indonesia harus menerima kenyataan pahit. Kalah adu penalti dari Iran di final Piala Asia Futsal 2026. Tapi di balik kekalahan itu lahir sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu identitas baru futsal Indonesia di panggung Asia. Final yang digelar 7 Februari 2026 menjadi salah satu pertandingan paling dramatis dalam sejarah futsal Asia. Kedua tim bermain imbang 5-5 hingga extra time sebelum Iran memastikan gelar lewat adu penalti 5-4. Indonesia beberapa kali sempat unggul, tetapi Iran harus mengejar hingga memaksa pertandingan ke drama penentuan. Kekalahan itu memang menyakitkan, namun sejarah tidak hanya ditulis oleh juara, sejarah juga ditulis oleh tim yang mengubah cara dunia memandang mereka. Satu dekade lalu, Indonesia sering dianggap sekedar pelengkap di futsal Asia. Namun, perjalanan menuju final 2026 menunjukkan perubahan struktural yang nyata. Indonesia melangkah ke final setelah mengalahkan Jepang 5-3 di semifinal. Hasil yang tidak hanya mengejutkan tetapi juga simbol pergeseran kekuatan. Kemenangan atas Jepang bukan sekedar angka di papan skor. Jepang adalah kekuatan tradisional futsal Asia dan menyingkirkan mereka berarti Indonesia telah menembus batas mental yang selama ini menghambat. Lebih jauh, pencapaian runner-up 2026 menjadi yang terbaik sepanjang sejarah partisipasi Indonesia di Piala Futsal Asia. Ini bukan sekedar prestasi bagus, ini adalah titik balik sejarah. Jika melihat kronologi pertandingan final, terlihat jelas perubahan karakter tim Indonesia. Iran sempat unggul lebih dulu, tetapi Indonesia mampu membalas cepat dan bahkan menutup babak pertama dengan keunggulan. Permainan cepat, agresif, dan berani mengambil resiko menjadi ciri khas Garuda malam itu. Saat Iran menyamakan skor lewat power play di akhir waktu normal, banyak tim akan runtuh secara mental. Namun Indonesia tidak. Bahkan di extra time, Indonesia kembali mencetak gol terlebih dahulu sebelum akhirnya Iran menyamakan menjadi 5-5. Itu bukan mental tim kuda hitam. Itu mental calon juara. Kita juga harus jujur melihat lawan. Iran bukan sekedar tim kuat, mereka adalah dinasti futsal Asia. Iran telah mendominasi turnamen ini selama bertahun-tahun dan kembali membuktikan statusnya sebagai Raja Futsal Asia dengan gelar juara lagi. Dalam konteks inilah runner-up Indonesia menjadi sangat berharga. Jika futsal Asia adalah gunung tertinggi, Indonesia kini bukan lagi pendaki pemula. Mereka sudah mencapai zona puncak. Pencapaian ini bukan hasil instan. Dalam beberapa tahun terakhir, futsal Indonesia menunjukkan tren naik. Juara AFF, emas SEA Games, finalis Asia. Ini menunjukkan ekosistem futsal Indonesia mulai matang. Dari pembinaan usia muda, liga domestik, hingga kualitas pelatih. Pelatih Hector Souto sebelumnya sukses membawa Indonesia meraih gelar regional sebelum akhirnya membawa tim ke final Asia. Konsistensi seperti ini adalah tanda negara yang serius membangun olahraga, bukan hanya mengejar hasil sesaat.
Final 2026 memberi Indonesia pelajaran mahal. Juara bukan soal skill, juara adalah soal detail, pengalaman, dan ketenangan di momen tekanan tinggi. Adu penalti sering dianggap lotre, tapi sebenarnya itu adalah refleksi kesiapan mental. Dua kegagalan penalti Indonesia menjadi pembeda tipis antara sejarah emas dan sejarah perak. Namun justru disitulah fondasi juara masa depan dibangun. Jika dikelola benar, runner-up Asia bisa menjadi big bang moment futsal Indonesia. Dampaknya bisa meluas ke popularitas olahraga futsal, bisa naik kelas dari olahraga komunitas menjadi olahraga nasional. Investasi dan sponsor prestasi Asia membuka pintu investasi lebih besar. Regenerasi pemain anak-anak Indonesia sekarang punya role model baru di futsal, bukan hanya di sepak bola. Secara statistik Indonesia kalah, secara sejarah Indonesia menang. Indonesia membuktikan bisa menyaingi tim terbaik Asia, bertahan dalam tekanan, bermain ofensif tanpa takut reputasi lawan. Dan mungkin yang paling penting, Indonesia membuat Iran bekerja keras untuk juara. Dalam olahraga ada dua jenis runner-up. Runner-up yang puas, runner-up yang lapar. Melihat cara Indonesia bermain di final 2026, jelas tim ini bukan tim yang puas. Jika pembinaan berlanjut, liga domestik diperkuat, dan generasi muda dijaga, bukan mustahil dalam 1 atau 2 siklus turnamen ke depan, Indonesia tidak hanya masuk final, tetapi mengangkat trofi. Malam 7 Februari 2026 mungkin bukan malam juara, tapi mungkin suatu hari nanti kita akan melihatnya sebagai malam ketika futsal Indonesia benar-benar lahir sebagai kekuatan Asia. Untuk terakhir, sejarah itu sering dimulai dengan air mata. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sajikan pada konten kali ini. Semoga bisa menghibur, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam olahraga, salam sehat selalu. Assalamualaikum.